Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie, dalam acara Oasis obrolan asik seputar Injil Surgawi. Care. Wow. Kita kan sering dengar perkataan bahwa hidup orang percaya tidak lepas dari berdoa. Betul. Terus ada lagi nih perkataan juga, doa adalah kuasa dan kekuatan orang percaya, ya kan? Ada juga yang mengatakan jangan berhenti berdoa sebelum ada jawabannya. Ada Wow. kata-kata push, pray until something happen. Bener-bener dulu itu ngetop Iya, banget tuh. betul. Bener-bener. Nah, hari ini tuh kita ingin ngobrol tentang yang namanya kita tetaplah berdoa. Gitu. Maksudnya gimana? Apa Nah, tuh itu dia. tetaplah berdoa walaupun situasi, keadaan, tekanan, tantangan terus datang menekan atau belum ada jawabannya atau gimana nih? Nah, itu dia. Jadi kita mau ngobrol Mm-mm. sama narasumber kita yang memang memiliki satu pengalaman lah di dalam doa, kesukaannya berdoa, yang tadi push gitu kan. Pray until something happen. Nah, kita mau ambil tuh dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang sangat pendek sekali isinya ternyata. Iya ya. Tetaplah berdoa. Udah gitu doang. Iya, bener juga nih. Untuk lebih jelasnya udahlah kita langsung aja ya hubungi narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Grace Yuliance. Oke. Halo Grace. Halo Ibu Carrie dan Halo, kita lagi ngobrol ternyata ini dibilang yang suka berdoa ya. Jadi kita berarti orang yang tepat. Ngobrol tentang doa harus dengan orang yang tepat. Benar. Jadi kita lagi berdoa mengambil dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata tetaplah berdoa. Nah, pasti kan Grace banyak pengalaman nih dalam topik doa ini ya. Bisa di-share nggak sebagaimana yang namanya tetaplah berdoa? Apakah ini bicara tentang waktu yang tidak pernah berhenti atau bicara tentang hal lain nih seperti tadi yang Bu Dewi bilang nih katanya push, pray until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Nah, kalau nggak terjadi doa terus. Silakan Grace. Silakan. Ya, terima kasih nih saya diundang pada kesempatan ini. Yang saya mau bahas tuh tentang 1 Tesalonika 5 ayat 17 gitu kan. Di situ kan tetaplah berdoa gitu kan. Artinya kan kita tuh berdoa terus menerus ya kan. Gak berhenti-berhenti nih kalau tetaplah berdoa kan. Pokoknya dalam segala situasi, segala keadaan, pokoknya selalu berdoa gitu kan intinya gitu kan. Tapi kembali lagi gitu, doa itu apa sih? Ya kan pertanyaannya dasarnya nih kan. Doa itu apa sih gitu kan? Kalau misalnya doa itu kan sebenarnya simpel gitu kan. Kita berkomunikasi dengan Allah gitu kan. Cara orang membangun komunikasi itu supaya apa gitu kan intinya kan. Supaya hubungan kita tuh nyambung gitu kan. Contoh deh, saya sama suami gitu kan. Waktu pas perkenalan yang ketemu duluan apa? Ngobrol kan. Betul. Komunikasi kan, ngomong-ngomong terus kayaknya dia cocok nih gitu kan, wah kayaknya hubungan lebih lanjut gitu kan, masuk ke fase pacaran gitu kan. Artinya apa? Dari kita berkomunikasi kita membangun hubungan, ya kan, hubungan kita makin ada gitu kan, bersama dengan Tuhan gitu kan, sehingga dari hubungan itu kita timbul kasih sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, ya kan. Dari hubungan itu, sehingga dari hubungan itu kita tuh makin bisa gitu bangun. Maksudnya kita kadang kita pikir gitu ya, berdoa itu kayaknya sulit gitu kan, karena kita diatur gitu kan. Kita berdoa tuh harus ada jam-jamnya. Kita berdoa tuh harus ada waktunya gitu kan. Pokoknya kadang udah gitu pokoknya doa itu harus, pokoknya pertama harus mengucap syukur, harus pujian penyembahan. Waduh, kayaknya makin ribet gitu kan, sehingga kita berpikir doa itu sulit, doa itu nggak mudah gitu kan. Makin kita berpikir seperti itu, makin kita nggak berdoa gitu kan. Padahal doa itu kan bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah kita gitu kan. Pada saat kayak gitu kita baru tahu gitu loh betapa Tuhan tuh luar biasa, betapa Tuhan tuh maha besar gitu kan.
Karena dari hubungan itu, hubungan yang awalnya udah rusak karena kejatuhan manusia, karena dosa gitu kan. Sehingga waktu pada saat Adam mendengar suara Tuhan aja, yang tadinya dia punya hubungan yang baik sama Tuhan gitu kan, begitu dia dengar suara Tuhan aja dia udah Takut. sembunyi, takut. Betul. Iya kan? Nah itu tuh yang Tuhan datang untuk kembalikan gitu loh, hubungan itu yang kayaknya Tuhan mau sih ya berhubungan dengan kita, makanya dia kasih Yesus buat hidup kita gitu Iya, kan, betul. sehingga kita tuh punya hubungan kembali gitu sama dia gitu loh. Itu sih. Wow, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi ternyata itu berdoa itu adalah membangun suatu hubungan. Ya, waktu kita ada hubungan, baru kita bisa nyambung, bisa mau ngomong. Nah, Grace, biasanya gini loh, kalau ngobrol sama teman, apalagi sama pacar, itu memang bisa terus-terusan ngobrol. Benar. Cuman waktu tiba bilang, ayo kita berdoa. Nah, ngelihatnya jam terus, kok belum bergerak ya, kok belum selesai ya. Nah itu gimana tuh kalau kita sedang mengalami yang demikian tuh, Grace? Betul. Iya. Karena gini ya, pada saat kita berpikir doa, karena kita berpikir untuk hal tuh sulit gitu kan. Benar. Doa itu meminta, doa itu Betul. karena kita ada kemauan, baru kita berdoa gitu kan. Terus kalau misalnya kita punya kemauan, keinginan gitu kan. Terus atau Kebutuhan. kalau enggak, nah, kita punya kebutuhan, baru kita berdoa gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya doa itu kan lu komunikasi sama Tuhan gitu kan. Intinya sebenarnya komunikasi gitu kan. Iya. Sehingga apa? Sehingga kita tuh bisa connect gitu sama Tuhan. Betul. Saya kemarin maksudnya lihat gitu kan. Contoh deh pasangan kita gitu kan. Iya. Kalau kita semakin terus bangun hubungan sama dia, lirikan mata dia aja kita udah tahu dia maunya apa gitu. Aduh, kamu begitu nggak, Ker? Kalau kamu, lirik aja udah tahu. kenapa? Mata kamu kenapa? kayak ini kan, kayak lihat dia kayaknya dia udah perlu kopi deh, kayaknya mesti sediain sediain kopi, kalau nggak dia segar kembali gitu kan. Kalau Dari kita hal-hal kalau simpel kita gitu aja kalau kita bilang paham gitu kan. kamu ini ya ngomong sama saya mata udah mulai mau ngantuk-ngantuk, Tambah marah. tambah marah ya. Itu kayak Pastor Cing sama si Dewi, begitu liatin mata, piring, sendok, udah langsung disediakan. Udah tahu ya. Udah tahu lirikannya ya. Hebat ya. Itu hebat kan. Bener. Go ahead. Wow, jadi dengan kata lain hubungan itu yang membuat kita langsung percaya gitu ya. Langsung komunikasinya langsung lancar gitu ya. Betul. Iya. Makanya dulu saya tuh kurang paham gitu ya kalau di kita Kersel gitu kan. Selalu yang senior saya bilang, pokoknya percaya aja, percaya saja gitu kan. Kayaknya nggak bisa connect gitu karena kita berdoa itu kita rasa ada maunya, ada kebutuhannya gitu kan. Baru kita berdoa, padahal sebenarnya itu ya relationship-nya itu, sehingga kita tuh dengan kita dekat gitu ya, kita tuh makin percaya tuh udah nggak usah disuruh lagi sebenarnya gitu. Baru paham, oh iya ternyata karena mereka tuh udah lebih maksudnya udah lebih Tahu dalam, ya. udah lebih lama gitu kan, udah lebih tahu gitu. Bener. Jadi kayak Sehingga pasangan, mereka bisa berkata begitu. kayak pasangan aja kita tahu ya dia mau apa gitu karena ada hubungan gitu. Kita nggak perlu istilahnya ngomong ini yang tadi Grace bilang kan, lirik aja bisa, demikian dengan Tuhan kita gitu ya. Kita kalau kita mengenal bersama dengan dia, kita pun akan serupa juga ya. Betul dia sih. ya. Masalahnya kan kalau suami kan kita ngelirik kelihatan, tapi kalau Tuhan itu kita ngelihat gimana, abstrak kan. Iya, Apa Tuhan melirik atau enggak ya? Kita nggak ada kode-kodenya gitu kan. Nah itulah yang membuat kita itu punya batasan gitu ya nggak, Grace ya. Berdoa itu jadi ada batasannya. Kalau yang begini artinya orang ini sudah pinter doanya. Kalau yang segini banyak artinya dia yang suka doa. Kalau yang tidak pernah datang artinya dia tidak suka doa. Nah itu yang akhirannya kita merasa minder. Kalau misalnya kita kumpul sama-sama mau berdoa, kata-kata menjadi satu batasan. Kalau ngomong ini berdoanya pasti dijawab karena kata-katanya bagus, ya kan? Ya jadi hal-hal itu ya Grace yang mungkin ya menurut saya itu menjadi satu batasan
nggak bisa tetap berdoa. Iya. Ya kan, kalau misalnya ada kita disuruh berdoa, kita bilang oh dia aja deh si A karena dia memangnya doanya selalu dijawab Tuhan. Kata-katanya ya kan? indah, Kata-katanya bagus. indah, Iya, iya, bagus iya, ya kan. Iya, iya. Padahal nggak seperti itu ya. Iya, iya, iya. Padahal nggak seperti, Betul. memang nggak seperti itu ya Grace ya. Kalau dari Grace Betul. terangin sih kayak saya ngelihat lebih membangun satu hubungan. Betul. Kita sama Tuhan itu memang hubungannya udah rusak kan Iya, karena iya, dosa. iya, iya. Ya kan, tadi Grace bilang Adam dan Hawa aja dulunya menanti-nantikan suara Tuhan. Betul. Tapi ini disapa di pagi yang masih pagi-pagi yang indah aja dia dibilangin di mana engkau udah langsung kabur dan ketakutan kan. Nah itulah yang akhirnya kita kehilangan satu hubungan. Nah apalagi suruh bicara ya nggak mau lah, nggak ada hubungannya kan, gitu kan. Nah jadi sebenarnya bahwa tetaplah berdoa itu kita melihat ada satu hubungan yang sudah diperbaharui, yang sudah diberikan hubungan kita dengan Tuhan tuh baik. Betul. Manusia lama kita pasti nggak mau berdoa karena sudah rusak hubungan kita dengan Tuhan kan. Kita tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan ya, tapi dalam kita diterima Tuhan Yesus, diperbaharui hubungan kita didamaikan dengan Tuhan, sehingga kita bisa seperti kayak Grace itu yang sukanya berdoa, tetaplah berdoa, ketemu kita sudah berdoa apa belum, ada satu sifat yang berbeda gitu. Ya nggak gitu nggak Grace? Betul, betul Cidewi. Ya. Sehingga doa itu menjadi kesukaan gitu kan. Karena apa ya? Karena kita merasa ada apa ya? Ada sesuatu yang kita bangun gitu kan. Kalau kita bangun kan makin lama kita merasa oh iya ya menyenangkan gitu kan. Sehingga doa itu bukan sesuatu hal yang perkara ada teorinya sehingga kita harus ada urutannya, sehingga bukan seperti itu lagi gitu loh. Doa itu ya kamu ngomong sama Tuhan gitu, dan Tuhan itu ada di dalam diri kita gitu kan, sehingga ya tinggal ngomong aja. Tapi Dan gimana doa itu juga kembali membangun kesadaran kita. Tapi gimana tuh untuk membuat kita tuh merasa eager to pray gitu, apa mau gitu untuk berdoa gitu. Kalau kan tadi kan dibilang hubungan gitu. Cuman terkadang kan manusia udah istilahnya kayak kita udah ngerasa jauh nih dari Tuhan, kayak Abraham jauh nih, Adam kan, rasa jauh. Untuk mendekatinya kan udah susah gitu. Untuk kita memulai berdoa itu susah. Itu gimana tuh caranya untuk kita bisa ada keinginan? Tetaplah berdoa. Iya. Jadi kamu ada ingin kayaknya tetaplah berdoa. Ayatnya kan dibilang begitu kan. Gitu. Tetaplah berdoa ya nggak Grace ya? Walaupun nggak suka, walaupun nggak enak, tetap berdoa gitu ya. Iya. Kalau saya rasa gini ya, setiap kita tuh pasti punya keinginan gitu kan, keinginan untuk mendekat gitu kan. Kayak kita tuh suka gitu, misalnya saya suka makan gitu kan, berarti yang saya cari makan gitu kan. Sama kalau kita switch gitu pikiran kita bahwa oh iya ya, saya tuh seneng sama Tuhan, saya tuh bersyukur Tuhan tuh ada di dalam diri saya gitu. Dengan hal kecil itu aja kita bangun gitu kan, Tuhan terima kasih Tuhan hari ini kok ada di dalam hidup saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Itu kan juga udah doa kan sebenarnya ya kan. Sehingga apa aja yang kita ngomong tuh Tuhan, hari ini saya pengen makan ini Tuhan gitu kan. Itu hal-hal yang simpel gitu loh, nggak usah ya Tuhan kau atas sana dan saya di sini lah begitu kan. Kayak udah terlalu berbedain. Tuhan tuh jauh gitu kan. Sadarilah bahwa Tuhan tuh di dalam kita. Iya. Sebenarnya hal yang sangat simpel sekali doa itu ya. Tapi karena kecanggihannya manusia itu membuat sulit, kena yang gampang kenapa nggak dibikin sulit. Nah, sehingga kita itu berpikir kata doa itu harus ada ini, harus ada itu, harus begini, harus begini. Kalau ada satu tempat yang khusus lah, jam yang khusus lah, sehingga ya kita merasa kita lagi tiduran aja berdoa, itu bukannya berdoa gitu kan. Atau kita lagi ngobrol-ngobrol terus segitu kita ngomongin tentang sebenarnya itu ya satu percakapan ya, satu hubungan ya yang kita bangun kan ya. Nah kita ngelihat gitu. Kayak hari ini kita diingatkan lagi bahwa yang namanya doa itu bukan sebuah metode, bukan sebuah kegiatan. Tetapi doa itu adalah kita itu saling membangun hubungan satu dengan yang lain. Kalau kita
saling mendoakan. Itu kan berarti kan kita bukannya menghususkan hari ini mendoakan, tapi membangun hubungan satu dengan yang lain ya kan. True. Saya dengan Carrie masing-masing punya Tuhan Yesus, kita saling berhubungan, saling mendoakan. Itu sebenarnya hal itu yang kita ingin dimengerti oleh kita semuanya ya, pendengar setia Oasis gitu, sehingga semakin hari kita semakin membangun yang namanya tetaplah berdoa. Wow, that's good. Oke, luar biasa nih. Berarti dengan kita conversation gini kita udah berdoa juga ya. Amin. Oke, Grace, thank you banget loh. Ya, thank you banget nih. Sudah bisa bersama-sama dengan kita. God bless you. God bless you. Ya, Bye. amin. Luar biasa sekali ya. Jadi kita tahu itu kata-kata doa itu udah gak menjadi satu yang membawa kita rasa ada takut ya kan. Iya, Ya nggak, soalnya kalau bilangin doa itu konotasinya itu harus lagi khusyuk, harus kata-katanya bagus, terus kitanya harus benar, nanti Tuhan nih. Sehingga doa itu menjadi satu suasana atau satu transaction gitu. Ada permintaan baru doa dijawab, nggak dijawab dan sebagainya. Sebenarnya doa itu bukan transaksional ya, tetapi adalah membangun satu hubungan. Semakin kita berdoa sebenarnya semakin kita menikmati percakapan dan lebih gampang ya. Lebih gampang. Oke, tapi karena waktu kita berhenti sampai di sini. Bagi para pendengar setia Oasis, jika masih ada pertanyaan atau ingin didoakan bisa menghubungi kami di nomor berapa, Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali, 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa, Ker. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.